Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Bu Min akan menyampaikan subtema selanjutnya, yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Untuk materi ini, Bu Min akan memberikan informasi tentang potensi sumber daya alam. Sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah bahan atau keadaan yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk, yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Sekarang kita akan bahas mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia, yaitu potensi sumber daya hutan. Luas hutan di Indonesia. Luas hutan di Indonesia sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang terbesar ada di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan. Hasil hutan tidak hanya kayu. Dari hutan hujan tropis di Indonesia menghasilkan buah-buahan dan tanaman obat. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal adalah kayu. Manfaat atau fungsi hutan, yaitu menyimpan air hujan, tempat hidup flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi, menghasilkan oksigen, dan sumber kehidupan bagi masyarakat. Jenis hutan dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama berdasarkan jenis tanaman, yaitu ada dua, hutan heterogen dan hutan homogen. Hutan heterogen, hutan yang terdiri atas macam-macam tanaman, ada yang tinggi, ada yang rendah, terdapat di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hutan homogen, hutan yang terdiri atas satu jenis tanaman saja dan tidak begitu lebat, terdapat di daerah Jawa Tengah dan Nusa Tenggara. Perhatikan gambar hutan berdasarkan jenis tanaman. Hutan heterogen, hutan homogen. Selanjutnya, jenis hutan di Indonesia berdasarkan fungsi hutannya. Hutan lindung. Hutan yang dilindungi dan tidak boleh ditebang. Hutan ini berfungsi melindungi tanah dari erosi dan juga iklim. Hutan produksi. Hutan yang memberikan hasil secara langsung bagi manusia, misalnya kayu dan hasil hutan lainnya. Hutan suaka alam. Hutan yang berfungsi untuk melindungi jenis tanaman dari kepunahan. Hutan suaka marga satwa. Hutan yang berfungsi melindungi hewan dari kepunahan, contohnya Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Hutan wisata, hutan yang berfungsi sebagai tujuan kegiatan wisata karena keindahannya. Perhatikan gambar berikut jenis hutan berdasarkan fungsinya. Hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, hutan suaka marga satwa, hutan wisata. Selanjutnya, jenis hutan di Indonesia berdasarkan iklim. Hutan hujan tropis. Hutan ini sangat lebat, hijau sepanjang tahun, tidak mengalami musim gugur. Hutan ini dijumpai di daerah Katulistiwa. Hutan musim. Terdapat di daerah suhu udaranya tinggi. Hutan ini mempunyai pohon yang jarang, apabila musim kemarau menggugurkan daunnya. Hutan rawa. Kawasan hutan yang permukaan tanahnya kaya akan mineral, akibat selalu tergenang dengan air tawar. Hutan bakau. Hutan yang terdapat di pantai dan banyak lumpur. Akar pohon bakau dapat menahan erosi dari gigisan ombak. Hutan sabana merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombol. Hutan sabana terdapat di daerah yang musim kemarau.
Hutan stepa merupakan padang rumput yang terdapat di daerah yang musim kemaraunya panjang, terdapat di daerah Sumba dan Nusa Tenggara Timur. Perhatikan gambar jenis hutan di Indonesia berdasarkan iklim. Hutan hujan tropis, hutan musim, hutan rawa, hutan bakau, hutan sabana, dan hutan stepa. Ada berbagai macam jenis kayu hasil hutan, di antaranya kayu kemuning, kayu miranti, kayu agastis, banyak ditemukan di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu jati terdapat di daerah Jawa Tengah, kayu cendana di daerah Nusa Tenggara Timur, kayu akasia dan kayu rasamala ada di daerah Jawa Barat, sedang kayu rotan ada di daerah Kalimantan dan Sumatera. Upaya apa yang dilakukan agar hutan kita tetap lestari? Yang pertama, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Kedua, penebangan dilakukan secara tebang pilih. Ketiga, melakukan reboisasi. Keempat, melakukan aforestasi, yaitu menghutankan daerah yang bukan hutan. Kemudian yang kelima, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai potensi sumber daya alam Indonesia yang kedua, yaitu potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Untuk kesempatan kali ini, Bu Win akan menyampaikan 5 bahan tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Produksi minyak bumi di Indonesia ada di Majalengka, Jawa Barat. Selanjutnya, batu bara. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Pertambangan batu bara ada di daerah Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Potensi bauksit di Indonesia mencapai 1.262.710 ton. Tambang bauksit di Indonesia berada di daerah Kepulauan Riau. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Penambangan pasir besi terdapat di daerah Cilacap, Sumatera, Lombok, dan Yogyakarta. Bahan tambang emas. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas yang terbesar di Indonesia ada di Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Demikian anak-anak informasi yang bisa Bu Win berikan mengenai sumber daya tambang. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut mengenai macam sumber daya tambang. Minyak bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, emas. Nah, itulah informasi yang dapat Bu Win berikan mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.